Pernah dengar nggak di sini ada anak kecil yang kecelakaan di sini, Mas? Oh, kalau bukan anak kecil tapi satu keluarga. Apakah berkeliaran di sini, Mas Zafar, atau ada di sebelah mana, Mas Zafar? Kalau mungkin jenengan sudah melihat dengan pandangan mata jenengan, Mas Zafar. Ada di kampungnya Pantolannya. Yes, jatuh. Diapain truknya, Mbak? Gue melaku. Iya. Supirnya baru. Ya, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua yang menonton video ini yang muslim, dan salamun alaman ittabal huda buat kalian semua yang menonton video ini yang non muslim, dan salamun ala daril mukminin untuk semua makhluk yang ada di kawasan ini. Dan oke teman-teman, ini kami melanjutkan dari video yang kemarin. Kami kemarin telah menelusuri tentang gili miring yang ada di batu ABC ini. Di belakang ini batu ABC-nya. Kami baru saja minggu kemarin ke sini. Namun minggu kemarin kami di akhir sedikit mengalami gangguan dari mulai sebagian kru yang tenaganya agak terkuras karena kemarin juga dari mediator mengalami tubuh yang kaku dan lain-lain juga. Dari Mas Zafarnya juga sedikit kelelahan, jadi kami pending ya sampai minggu ini. Jadi ini di part 2 ini melanjutkan yang kemarin, karena juga masih banyak informasi yang belum kami dapat mengenai kejadian-kejadian yang ada di sini gitu ya teman-teman ya. Iya Mas Zafar, melanjutkan yang kemarin ya, ini biar teman-teman juga yang menonton kemarin ini tidak kekurangan info ya. Ini juga kemarin itu saya banyak yang ngomong juga, ternyata masih banyak info yang perlu digali gitu kan ya Mas Zafar. Mulai dari katanya ini ada kayak ada tangisan anak kecil gitu. Terus juga anak kecil ini sering menampakkan diri. Ini menurut penuturan dari tukang becak. Jadi di belakang ini kalau pagi-pagi banyak tukang becak Mas Zafar di sini. Nah itu sering mengatakan cerita kadang sampai malam itu kadang melihat anak kecil di tengah jalan gitu. Tapi nanti tiba-tiba kayak menghilang gitu loh Mas Zafar. Nah, dan untuk mengetahui lebih banyak lagi, karena ini juga ada yang mau diungkap lagi ya selain ini, kami panggil dulu untuk warganya ya teman-teman. Ya silakan Mas, masuk. Ini juga Mas yang kemarin, masih dengan Mas kemarin ya. Tidak usah ganti lah, tetap sama. Ya Mas, Mas Ilham ya ini ya. Iya, benar. Ya Mas Ilham, kalau yang di jalannya ini kan ya, ini kan yang mau kami ungkap ini kan mengenai tadi kayak tangisan anak kecil, rintihan, ataukah mungkin itu memang jenengan pernah dengar nggak di sini ada anak kecil yang kecelakaan di sini, Mas? Oh, kalau bukan anak kecil tapi satu keluarga. Satu keluarga? Iya. Sebelum Alfarma jadi, di situ kayak gini, Mas. Oh. Iya. Pada itu jam 3 malam hujan deras. Ya itu ada mau satu keluarga ya, bapak, ibu sama satu anak. Itu katanya bensinnya habis, terus neduh di depan Alfamart yang belum jadi dulu situ. Nanti itu isi bensin saat mau jalan ketabrak truk, jadi anak satu keluarga meninggal. Tragis ya Mas Zafar ya. Iya itu dari ternyata ada korbannya ya gitu ya, dari anak kecil ya. Dan iya Mas Ilham tadi kan sebelum kita melakukan shoot video ini kan sudah berbincang-bincang ya. Ini kan di belakang kamera ini kan ada kayak bangunan, dan itu memang rumahnya temannya jenengan sendiri, dan memang jenengan sendiri kan sering ada di sini. Sampaikan Mas cerita mungkin bangunan ini itu katanya kan dulu kosong gitu. Iya, kosong. Seperti apa itu Mas? Bisa diceritakan buat teman-teman. Soalnya kan pas di pinggir batu ABC-nya teman-teman. Barangkali ada sangkut pautnya nanti. Kalau dulu ya pas bulan Februari tanggal 2 ulang tahun apalah geng di sini, geng Sadar namanya. Oh. Nah itu pada makan di sini bakaran. Ya kan? Di sini kan pintunya itu kan ada 2 pintu ya, atas bawah. Yeah. Yang di atas kebuka. Ya. Saat dipoto di dalam ada kuntilanak. Ada apa? Kuntilanak, Mas. Oh, kuntilanak. Iya. Di dalam rumahnya berarti. Di dalam rumah. Terus dulu juga sebelum berarti bangunan ini baru dibeli, emang di situ sering
itu kedengar kayak anak kecil nangis gitu. Jadi setiap malam naruh HP dinyalain kayak murotal gitu biar kayak hilang gitu. Kalau teman saya dulu pernah ya main petak umpet, teman saya sendirian lewat sini di sebelah situ pojok, lihat pocong mas, nanti dikejar kayak gitu. Mungkin kira-kira ada sangkut pautnya nggak mas sama kecelakaan yang ada di belakang kita ini mas? Ini kan juga ini jadi kawasan kecelakaannya kan di sini gitu mas Safar. Mungkin ada sambungannya nggak gitu mas? Saya melanjutkan yang kemarin ya. Emang tragis seperti kisah cinta lu. Udah mas, nggak usah dibahas. Oke. Ada hubungannya nggak mas sama yang di rumah ini mas? Emang ada. Itu korban yang kecelakaan di sini. Kecuali yang pocong itu memang penghuni di sini udah lama. Itu berarti ikutnya kawasan jembatan, bawah jembatan tersebut yang kita kemarin shoot. Soalnya ini nggak jauh dari jembatan sih. Itu kawasan pocong tersebut juga ada di situ. Iya. Jadi nanti mungkin di sesi kali ini teman-teman, di video ini kami hanya punya sesi nanti langsung kita ke mediator ya mas Safar ya. Langsung ke mediator untuk mengungkap apakah yang di rumah ini kan karena di pinggir jalannya ya, apakah memang ada hubungannya sama kecelakaan yang di sini? Apakah tangisan itu sampai juga menampakkan di rumah-rumah warga, ataukah itu berbeda lain ceritanya? Dan apakah benar bahwa sering di jalan belakang ini sering ada tangisan anak kecil, dan mungkin siapakah gitu ya yang sering nangis, itu mungkin siapa gitu ya mas Safar ya. Setelah ini kita nggak perlu close ya, kita langsungan aja lah, terus langsung ke mediator ya untuk menggali informasinya ya, karena ini juga sebenarnya cuma video untuk tambahan aja, buat tambahan agar kalian itu informasinya lebih dapat banyak di Batu Abesa ini, karena juga dari banyak orang juga ya banyak banget yang tahu lah kalau seputar sini itu banyak banget yang tahu gitu. Oke. Dan teman-teman, kalian mungkin penasaran seperti apa rumahnya yang di samping jalan ini yang terkenal sering juga masnya melihat ada sosok-sosok dan juga ada tangisan. Apakah itu mungkin dari anak yang di belakang ini atau mungkin bukan? Sebelumnya Mas Safar, satu kali lagi Mas Safar. Saat ini anak kecilnya apakah berkeliaran di sini Mas Safar atau ada di sebelah mana Mas Safar? Kalau mungkin jenengan sudah melihat dengan pandangan mata jenengan Mas Safar. Masih berkeliaran di sini. Yang paling sering dia ditempati atau paling sering dia manggon. Iya. Gue rumah gitu. Itu berarti depannya masjid kalau nggak salah. Ya. Itu rumah kosong ya mas. Rumah kosong sudah kisaran 5 tahunan lebih. Bener? Iya, kamera bisa kelihatan ya, itu yang di belakang itu kan ada kayak rumah, itu ternyata rumah kosong teman-teman. Itu anak kecilnya berarti biasa di situ Mas Safar. Kita langsung menuju ke rumahnya ya, ini kan cukup cuma di belakang kamera biar kita lihat seperti apa suasananya. Dan mungkin kalian Indigo bisa cek ya apakah ada sosok apa gitu atau enggak ada. Ya oke. Assalamualaikum. Ini Mas Fadli ini ya. Mas Fadli. Udah lama gak kelihatan Mas Fadli. Mas Aji juga ini. Ya teman-teman, mungkin kalian gak sabar ya buat ngelihat cari tahu sosok anak kecil itu seperti apa, dan juga mungkin kenapa kok sering nangis-nangis gitu ya, dan mungkin seberapa seremnya mungkin tempat di sini. Mungkin Mas Safar untuk yang akan dimasukkan sosoknya mungkin sosok yang mana Mas Safar? Ya yang anak kecil aja. Terus sama sosok yang ada di belakang rumah ini, 2 itu. Pertama Mas Adi, nanti kedua Mas Haji. Oh iya. Di sebelah mana Mas Safar? Di depan sini. Ya. Kali ini yang mau masukkan sosok Mas Haji.
Ayo, silakan Mas Haji. Ayo, Mbak. Mas Haji bisa di depan sini, Mas Haji. Ini karena kan juga lagi hujan ya teman-teman, di luar tadi kan gerimis, jadi kan tempatnya basah. Mending di dalam rumah gitulah ya. Siap. Ya. Bentar. Tenangin Mas Sobat. Tenangin Mas Sobat. Tenangin. Permisi. Ya, permisi. Tanya boleh deh. Permisi. Terima. Terima Kenapa? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Iya. Ya, ntar keluar. Cuma sebentar tok kok. Ya. Nggak apa-apa, sebentar. Assalamualaikum. Sini, Mang Ada sini ya. Ada yang sakit nggak? Kesakitan tubuhnya nggak? Enggak. Ya udah nggak kesakitan. Main dengan Mas. Galak-galak. Siapa yang galak-galak? Enggak galak. Tadi kan adanya yang galak sendiri, melari ke depan. Itu mah bunda. Iya maksudnya. Iya. Lampurannya ya. Ngomong lah. Adek biasa itu manggon di mana deh? Untuk manggunang. Iya manggon ate nanti. Iya, ntar dolan. Tenang. Sini dulu. Sebentar tok. Ntar tidak itu. Ntar nggak apa-apa. Bertanya sedikit boleh, Dek? Boleh ya? Aslinya nih. Iya, aslinya mo. Tapi nggak apa-apa buat Mas, nggak apa-apa buat Mas Aji, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Mau apa? Permen. Bukan dolanan. Dolanan apa? Dolanan kancan-kancan. Dundang ra? Main dolanan kene. Adanya ini tuyul ya? Teman-temannya apa? Apa contohnya? Aku. Tuyul semua? Mana potong. Oh, ada pocongnya. Katanya ada kuntilanaknya, Dek. Bener, Dek? Mbak. Itu biasanya ngapain sama Dek, Mbak, kuntilanaknya? Ada bapak menentuk. Banyak menentuk. Iya, menentuk. Dek, Potok. Dek, tahu nggak Dek di depan ini, Dek? Tahu yang di depan ini nggak? Katanya ada anak-anak kecil nangis. Halo. Hah? Halo. Siapa itu, Dek? Nong tendung. Tontonan. Apa kancan-kancan nong? Oh, berarti itu kamu. Kok nangis-nangis di jalanan kenapa? Ngapain?
Pengen. Tulanan kalau kandani. Ya. Tulanan kalau kandani teling enak. Iya. Aduh, teman-teman ini tuyul ya, teman-teman. Jadi lucu banget kayak gini. Ano bang tulanan dikit nih? Iya, kok dolanan ya Allah. Ada di kampungku na bang tulanan. Iya, selatok. Selatok. Ya apa ya? Selatok. Ya itu ya. Iya, Ano orang. bang tulanan nih? Iya, tato nama motor gelem motor. 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 Senengnya nyolongi duit pora sih? Wala, ano kaya tulanan? Temenan pora? Tahu yang kecelakaan itu, Mbak? Suka itu ya, Mbak? Mbak. Dek. Tahu sering kecelakaan di depan ini, Mbak? Dek. Sering lihat nggak? Dek. 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 Permisi. Assalamualaikum. Ini sosoknya beda lagi Mas apa? Iya teman-teman, ini beda lagi sosoknya ya. Assalamualaikum. Bisa bicara nggak ini Mas Safar? Bisa bicara. Bisa bicara nggak? Jago mbak? Tutup ya, Mbak. Dalam? Enggak, ya, enggak mau enggak. Permisi Mbah, ini kami kesini mengundang Mbah untuk silaturahim dan juga bertanya-tanya sedikit Mbah. Boleh Mbah? Rasa wakil puto na yan! Kon aja suruh-suruh Mbah. Nyantai mbak. Kenapa? Mbahnya kenapa Mbah? Sakit. Apanya yang sakit? Ntar bisa dibantu sembuhin. Tapi jangan keras-keras ngomongnya Mbah. Mana yang sakit Mbah? Tunjuk sebelah mana? Bisa di itu Mas Sabar, kayak diringankan sakitnya gitu Mas Sabar. Udah mendingan, Bah? Ya, teman-teman, ini ke mediator yang kedua ya, sama Mas Haji.
Permisi, Mbak. Permisi, Mbak. Permisi, Mbak. Assalamualaikum. Oh, enggak. Bisa bicara, Mbak? Sakit. Lah, bicara ya. Bicara. Mbah, permisi kami datang ke sini untuk silaturahim, Mbah. Mengundang jenengan untuk sedikit bertanya-tanya. Untuk informasi sesama makhluk Allah. Boleh, Mbah? Boleh. Iya. Nafasnya diatur ya, Mbah ya. Mbah, ini kan di depan ini kan banyak kecelakaan ya, Mbah ya. Banyak sering lihat, Mbah. Banyak di mana, Mbah, tinggalnya, Mbah? Di sini, Mbah. Iya. Di mananya, Mbah? Oh, yang di atas batu ABC-nya. Iya, Mbah. Ini untuk informasi warga di sini ya. Ini kan banyak yang bingung juga. Katanya sering ada anak kecil nangis, Mbah. Bener, Mbah? Itu anak kecil siapa, Mbah? Siapa? Dari tuyul atau bukan? Tuyul yang tadi pertama masuk ke tim kami, Mbah. Bisa bicara nggak ini, Mas, Mbah? Mbak. Mbak. Bisa bicara, Mbak? Buka mulutnya. Kenapa emang? Tak buka ya? Bismillah. Iya, bicara. Mbah, iya. Bener, Mbah, ada sering anak kecil menampakkan diri di tengah jalan, Mbah. Kenapa itu kok menampakkan diri kayak gitu, Mbah? Anak kecilnya, Mbah. Dolanan. Oh, main-mainan. Katanya ada sosok yang mencari mata gitu, Mbah. Ada, Mbah? Itu kenapa? Mbak, banyak Korbane ratu kuwi. Oh, korbane ratu yang jenengan. Ratu yang mana, Mbah? Saka kerajaan kuwi. Oh, yang di jembatan. Siluman ular ya? Akeh. Mbak, mbaknya sosok penguasa terbesar di sini, Mbak. Bukan. Lantas siapa mbak yang terbesar di sini, Mbak? Ono. Sinten? Ora perlu di. Orang perlu ngerti. Mbak dalam hidup berapa lama di sini, Mbak? Eonan. Kalau boleh tahu namanya jenengan sinten? Jenengan ngerti tiambok. Oke. Kalau boleh tahu sejarah Gili Miring ini gimana, Mbak? Akeh sejarah. Hal yang paling utama Jembatan kuwi Iya. pasti gawe. Akeh manusia sing nggo tumbal. Itu dulu yang bikin dari Belanda atau siapa, Mbak? Kurang luwih Belanda. Siapa? Belanda. Nganti saiki Kenapa? si akeh sing butuke tumbal. Kalau Mbaknya sendiri kadang ikut-ikutan kayak gitu nggak, Mbak? Enggak. Aku ora nakal. Aku mung jogo nang watu itu. Itu sejarahnya gimana, Mbak? Batu ABC itu, Mbak, kalau Mbaknya tahu nggak, Mbak? Intine ono. Sadurunge ono ne watu. Aku wis nang kono.
Lantas kenapa Mbah kok sampai terkenal banget gitu loh, sampai wis satu kabupaten ini tahu kalau di sini tuh ya sering banget kecelakaan. Bahkan baru beberapa hari kemarin ini kan ada truk ya Mbah, lihat nggak Mbah yang guling di depan ini? Oleh bocah cilik. Ulahnya anak kecil yang tadi. Diapain truknya Mbah? Kuwi mlaku. Iya. Supire weruh. Terus kaget berarti. Kuwi sering sing ganggu sing kuwi. Bocah cilik kuwi. Oh, yang sering usil itu anak kecil itu. Mbah, Dikon simbae. dikon simbahe. Simbahnya yang di sebelah mana Mbah? Pojok lor. Dodok kenang pojok lor. Lambahnya nggak menasehati anak kecil itu Mbah, misalkan jangan di situ gitu. Susah dinasehati. Ora ono urusan aku. Oh, nggak ada urusan. Tugasku mung jaga kuwi itu. Ada yang disampaikan Mbah, pesan-pesan untuk pengendara yang lewat sini Mbah, biar mungkin jarang nggak terjadi kecelakaan gitu Mbah. Kan kasihan lewat sini kan kadang ada yang bekerja, mencari nafkah, berangkat ke pasar gitu. Kan kalau kecelakaan kan nanti kan kasihan keluarganya gitu Mbah. Nggak bisa nyampain pesan-pesan apa Mbah? Berarti awal mula dari penyebab sebuah kecelakaan tersebut ada di jembatan itu ya Mbak? Sing jelas penguasane. Jembatan ini Sing nguasani jembatan kuwi sering jaluk tumbal. iya. Ini Mbah, terkait di rumah ini Mbah, bener Mbah, di sini juga tuyulnya kadang kesini Mbah. Akeh. Banyak. Di sebelah mana Mbah biasanya? Mburi ngono. Di mana? Mburi. Di belakang. Di bagian dapur. Katanya ada pocong di belakang Mbah, bener Mbah? Pojok. Pojok. Oh. Terus juga kuntilanak katanya ada, bener. Akeh. Dulunya ini kenapa Mbah? Kok rumah ini juga ikut-ikutan jadi kayak serem gitu Mbah? Katanya dulu kosong. Nang kene nggo dodok. Dolanan. Oh. Nang omahe. Tapi sing sering rene tuyul. Nek nang bangsamu tuyul. Nek nang bangsaku cilik. Oh. Banyak berarti tuyulnya di sini ya Mbah ya. Ana sing ngopeni. Wah, ada yang melihara katanya Mas Evan. Ada. Ada yang melihara Mbah? Ana. Simbah mau. Oh. Kuwi putune. Itu kalau boleh tahu Mbah, itu tuyulnya semakin tahun semakin bertambah gitu atau enggak Mbah? Aku ora ngerti. Sing jelas ana sing ngopeni. Itu katanya kemarin pas kami juga penelusuran katanya kalau yang kecelakaan itu darahnya untuk diminum gitu. Bener Mbah? Tuyulnya ikut-ikutan gitu enggak? Beda. Nek sing didino kuwi sing ratune. Oh, ratunya. Katanya keangkeran Gilimbring ini sampai ke Pagaran itu. Bener Mbah? Dawane Iya. Sampai mana? ora mung bakaran tok. Sampai mana Mbah? Setiap tempat mesti ana penjagone. Iya, maksudnya untuk yang di sini Mbah. Nek nang kene ana kawasane dhewe-dhewe. Oh. Ana sing nganggo dhewe-dhewe. Rasain apa Mbah? Kalau boleh tahu Mbah? Ya Mbak, keluar Mbak. Sudah ya Mbah. Innahu min Sulaiman. Bismillah.
La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Wah. Ya, oke teman-teman, alhamdulillah semua sudah berjalan ya. Ya, insya Allah lumayan lah untuk tambah-tambah informasi buat kalian mengenai tadi ya. Dan ya Mas Jafar, di kesimpulan ini mungkin bisa disimpulkan terkait dengan misteri yang di awal tadi disampaikan, yang anak-anak sering nangis, terus juga penampakan. Itu mohon disimpulkan buat teman-teman biar juga bisa menangkap dari pembicaraan kita tadi. Dan juga mungkin yang harus pengendara waspadai. Terus gimana sih kalau lewat ke sini biar biar bisa setidaknya mempunyai keyakinan gitu loh Mas Jafar. Tidak ragu-ragu, tidak ngelamun gitu. Harus bagaimana, terus mungkin membaca apa atau gimana gitu Mas Jafar. Karena kan tadi kita bertanya pesan-pesannya apa biar selamat, juga tidak memberikan pesan-pesan gitu Mas Jafar. Jadi mungkin jenengan saja yang memberikan pesan-pesannya buat pengendara gitu. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya ingin bercerita sedikit asal-usul dari Gili Miring ini. Jadi zaman dulu itu kocap wong biyen, Gili Miring ini disebut Gili Lalapan. Gili lalap. Lalap. Nek bahasa Jawane kuwi disimpulkan sebagai gili lalapan. Sing dimana lalapan kuwi lalapan yang cosok terus bu. Dan makanan gitu iya. Ya. Jadi kocapnya orang dulu itu memang gili ini tuh namanya gili lalapan. Kenapa terus diganti dengan namanya Gili Miring? Ini konon waktu ada peninggian jalan itu yang tinggi itu sebelah kidul, sebelah lore ki malah sedep gitu, malah cindai. Istilahnya wis pandi dhuwure padha men ora miring, tapi sing dhuwur sing mbang kidul, sing mbang lor kuwi ndep. Makanya dinamakan Gili Miring. Itu asal usul sedikit lah tentang sebutlah Gili Miring ini berkesinambungan ke depan jalan Makom Pagaran. Itu kan juga sama, gilinya kan miring dan kemiringannya juga tersebut juga sama. Itu ya sedikit lah. Jadi kesimpulan dari video part 1 sama part 2 ini, ketika kita mengendarai jalan terutama di jalan Pantura, itu langkah yang paling bagus buat kita ialah satu, doa, yang kedua fokus gitu. Cukup dua aja. Yang satu doa, yang keduanya fokus ke tujuan, ojo nyabang. Kok nek nyabang menakan bahaya. Oke. Nah, Iya, itu kesimpulannya teman-teman ya. Dan dari masnya, ini kan masnya juga sering tinggal di sini ya Mas ya, karena ini kan juga punya temannya Mas sendiri ya, kosong juga ya. Mungkin setelah tadi melihat seperti tadi, gimana perasaannya? Ternyata di sini tuh memang benar banyak sosoknya gitu Mas. Ya, kayaknya sih agak merinding Mas. Gimana mungkin Mas Jafar? Ini kan Masnya yang tinggal di sini kan mungkin kayak ngerasa agak merinding gitu. Mungkin gimana biar udah nggak usah takut gitu. ya tak saranin buat dengan sing manggon omah iki ya aja wedi. Wong awake dhewe kuwi energine luwih gedhe daripada sosok, daripada makhluk koi. Kita itu mempunyai energi yang lebih besar daripada dia.
Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu menantikan video selanjutnya karena juga kita akan terus ya Mas Zafar berusaha untuk mengunjungi tempat-tempat yang setidaknya banyak yang mengetahuinya gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah banyak request tapi kok belum di ACC kok kenapa sih? Itu karena memang kami benar-benar mempertimbangkan teman-teman, mempertimbangkan mana yang lebih terkenal, terus juga mana yang memang mempunyai kira-kira daya penonton lebih banyak gitu ya. Bukan, maaf saya potong. Bukan karena kita ambil yang terkenal ataupun ambil view yang paling banyak, tapi kita lebih mengutamakan keselamatan kru. Kalau dibicarakan soal tempat yang terkenal di Pemalang, masih ada tempat yang paling terkenal dan insya Allah kalau kita shoot ke situ view-nya insya Allah bakalan manjat. Cuman kan kita ambil tempat itu yang sekiranya buat kru itu aman. Jadi ada syaratnya ya teman-teman, terkenal tapi juga aman untuk kru gitu. Jadi tidak sembarangan semua tempat terus dikunjungi enggak gitu. Dan semuanya itu pasti melalui diskusi dari tim dulu, kesepakatan dari tim baru nanti kita langsung ke lokasi gitu ya. Ya buat teman-teman juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya bagi kalian juga dengan video-video seperti ini, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar kalian ini tidak ketinggalan video-video terbaru dari Al Project ya. Mungkin cukup sekian ya Mas ya. Terima kasih Mas Ilham ini sudah menemani dari video pertama part 1 sampai part kedua, dan Mas Zafar cukup insya Allah ya, cukup ya. Ya dari kami sekian, nantikan video selanjutnya ya, masih di sekitaran Pemalang nanti insya Allah.